Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadela Yunikasari dengan NPM 19141515115. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, angkatan 2019. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan hasil hutan bukan kayu, saya akan mempresentasikan salah satu jurnal. Jurnal ini berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan bukan kayu, yaitu porang. Selamat menyaksikan. Jurnal ini berjudul Pengembangan Bibit Unggul Porang melalui teknik kultur in vitro untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, jadi porang merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang merupakan salah satu komoditas yang diunggulkan di Indonesia. Pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, yang kedua adalah metodologi praktikum, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Porang merupakan jenis tanaman umbi yang mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan di Indonesia. Selain mudah didapatkan, tanaman ini juga mampu menghasilkan karbohidrat dan indeks panen yang tinggi. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang mengembangkan potensi HBK berupa porang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pada bagian pendahuluan dibagi menjadi dua subbab. Subbab yang pertama adalah latar belakang, subbab yang kedua adalah tujuan penelitian. Nah, pada latar belakang ini mencakup 4 poin. Poin yang pertama adalah karena memang potensi porang merupakan jenis tanaman umbi yang mempunyai prospek untuk dikembangkan Indonesia. Hal itu menjadikan alasan mengapa Indonesia perlu mengembangkan potensi HPK berupa porang. Untuk latar belakang yang kedua adalah pemanfaatan porang di Indonesia belum optimal. Karena memang rendahnya pengetahuan masyarakat dan rendahnya informasi yang diberikan kepada masyarakat menyebabkan masyarakat belum mengetahui mengenai potensi HBK berupa porang. Nah, latar belakang yang ketiga adalah karena memang percepatan produksi porang dalam lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai masa panen. Nah, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai potensi HBK porang menyebabkan masyarakat belum mengetahui bagaimana cara mengembangkan potensi HBK berupa porang ini dengan cepat dan dalam masa panennya. Untuk latar belakang yang keempat adalah teknik budidaya dalam perbanyakan porang yang dikembangkan belum tepat. Hal itu dikarenakan memang masyarakat belum mengetahui bagaimana proses perbanyakan yang harus dilakukan pada hasil hutan bukan kayu yaitu porang. Pada subbab yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui media apa saja sih yang sesuai untuk menumbuhkan jaringan tanaman yaitu porang. Nah, untuk tujuan yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui konsentrasi masing-masing media sehingga kita dapat menemukan media mana yang tepat untuk porang sehingga kita dapat mendapatkan tanaman porang yang unggul dengan kualitas yang terbaik sehingga dapat berkembang di kancah yang akan lebih internasional atau nasional. Untuk bab yang kedua yaitu metodologi penelitian. Nah, metode ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Nah, teknik yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah teknik in vitro sesuai dengan judul jurnalnya. Teknik ini merupakan metode perbanyakan yang dilakukan pada tanaman porang sehingga waktu yang dibutuhkan itu sangat cepat dan jumlah yang dihasilkan itu akan sangat banyak. Nah, ini memang merupakan tujuan utama dilakukannya penelitian melalui metode in vitro. Dia akan mendapatkan tanaman dengan waktu yang cepat dan hasil yang banyak. Bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, tanaman eksplan atau porang sendiri yang sudah di subkultur. Jadi tanaman porang yang sudah di subkultur itu akan dilakukan penelitian. Kemudian bahan-bahan yang berikutnya adalah bahan kimia berupa media murasi skog dan pengatur tumbuh. Nah, ini tujuannya juga ini untuk mempercepat perbanyakan porang. Nah, untuk alat yang dibutuhkan itu alat-alat laboratorium seperti botol kultur, gelas, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet, neraca, autoclave,
oven, laminar flow, hot plate, magnetic stirrer, kamera, talisit, dan lain sebagainya. Nah, selain teknik yang dibutuhkan yaitu teknik in vitro, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode rancangan acak lengkap. Nah, rancangan acak lengkap yang digunakan di sini adalah rancangan acak lengkap, faktorial, dan analisis varian atau ANFA dengan 2 jalur. Jadi memang tekniknya tadi teknik in vitro, kemudian metodenya itu adalah metode rancangan acak lengkap, faktorial, dan analisis varian dari 2 jalur. Nah, untuk bab yang ketiga yaitu bab hasil dan pembahasan. Jadi di sini kita akan membahas hasil dari proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan kita akan membahas mengenai hasil-hasil yang diperoleh dari hasil penelitian. Nah, pada slide yang pertama pada hasil dan penelitian ini nampak jelas bahwa terdapat gambar yang keempat yaitu diagram persentase perlakuan yang dilakukan pada tanaman porang. Nah, dari diagram ini menunjukkan bahwa persentase pengkalusan tertinggi itu dihasilkan dari perlakuan A3B3 BAP 1 mg per liter dan IBA 1 mg per liter, yaitu sebesar 6,67%. Nah, menurut informasi berdasarkan Stanford dan Graham, dia menyatakan bahwa memang pembentukan kalus dari suatu tanaman itu terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu induksi sel, tahap yang kedua yaitu pembelahan sel, dan tahap yang ketiga adalah diferensiasi dari sel-selnya tersebut. Nah, untuk hasil yang berikutnya yaitu terlihat bahwa slide yang berikutnya pada tabel 1, tabel pengaruh penambahan hormon IBA pada media SS/MS terhadap persentase pengkalusan. Nah, maksudnya di sini adalah sudah nampak bahwa keterangan angka yang didampingi itu perlakuannya itu dengan perlakuan yang berbeda-beda dari 0,5 sampai dengan 1 mg per liter itu hormon IBA. Nah, dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa memang pemberian hormon IBA sebanyak 1 mg per liter itu memberikan pengaruh yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Dia pengaruhnya itu lebih nyata dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Nah, pada perlakuan 1 mg per liter hormon IBA ini, dia mampu menghasilkan kalus sebesar 1,18%. Angka tersebut merupakan angka yang cukup besar sebagai uji coba penelitian pada penambahan hormon IBA. Nah, terlihat jelas untuk slide yang berikutnya, yaitu gambar yang kelima. Nah, berdasarkan diagram yang telah disajikan pada PPT tersebut, dia dapat ditarik pembahasan bahwa memang berdasarkan hasil analisis varian diketahui bahwa tidak ada pengaruh yang nyata dari pemberian hormon IBA, BAP maupun interaksi antara pemberian hormon IBA dan BAP terhadap kontaminasi pertumbuhan kalus porang. Mengapa demikian? Sesuai dengan gambar yang disajikan bahwa dapat dilihat bahwa kontaminasi tertinggi itu mencapai 46,67%. Namun, kontaminasi tersebut secara statistik tidak berbeda nyata dengan semua perlakuan. Dengan angka 46,67% menyatakan bahwa memang pertumbuhan kalus ini tidak terlihat tidak berbeda nyata dengan perlakuan-perlakuan yang lain, seperti itu. Untuk yang berikutnya adalah gambar yang berikutnya. Sesuai dengan diagram yang disajikan pada tabel PPT tersebut, dapat ditarik pembahasan bahwa memang tingkat kematian kalus porang itu berdasarkan analisis varian menunjukkan tidak berbeda nyata antara pemberian hormon IBA, BAP maupun interaksi perlakuan dari kedua hormon tersebut. Jadi diberikannya perlakuan dari salah satu hormon itu tidak berpengaruh, begitu pula dengan pemberian hormon keduanya secara langsung itu juga tetap tidak berpengaruh. Lalu untuk gambar yang ketujuh yaitu diagram batang jumlah hormon BAP. Nah, dari gambar yang telah disajikan tersebut dapat ditarik pembahasan bahwa memang kematian yang terjadi pada penelitian ini kemungkinan itu disebabkan oleh adanya kontaminasi ataupun
interaksi mikroorganisme baik oleh jamur ataupun oleh bakteri. Berdasarkan tabel yang sudah disajikan, dapat diketahui bahwa perlakuan dengan hormon BAP 1,5 mg per liter menunjukkan berbeda nyata dengan kontrol, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan yang lain. Yang berikutnya adalah gambar yang ke-8, yaitu diagram batang, tinggi, kuncup dari tanaman porang. Nah, dari diagram yang disajikan ini tampak jelas bahwa memang kurvanya itu atau diagramnya itu tidak seimbang gitu. Nah, hal ini merupakan analisis varian yang dapat diketahui bahwa memang penambahan hormon BAP pada media MS berpengaruh nyata terhadap tinggi kuncup daun porang. Nah, kalau tadi berpengaruh terhadap tunas, sekarang dia berpengaruh terhadap tinggi kuncup daun porang. Nah, sedangkan perlakuan dengan hormon IBA dan kombinasi IBA dan BAP menunjukkan tidak berbeda nyata. Nah, sedangkan tadi berbeda nyata, yang ini tidak berbeda nyata. Nah, untuk berikutnya yaitu tabel ketiga. Tabel ketiga ini merupakan tabel pengaruh hormon BAP pada media MS terhadap tinggi kuncup daun. Nah, dari tabel yang sudah disajikan dapat diambil pembahasannya bahwa memang tinggi kuncup daun porang pada perlakuan hormon BAP 1,5 mg per liter menunjukkan berbeda nyata dengan kontrol, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan yang lain. Nah, untuk yang berikutnya yaitu gambar yang ke-10, diagram batang itu menunjukkan diagram batang jumlah akar. Dari diagram yang telah disajikan tersebut dapat diambil pembahasannya bahwa memang analisis varian terhadap jumlah akar menunjukkan bahwa pemberian hormon IBA pada media MS berpengaruh nyata terhadap jumlah akar tanaman porang. Untuk pembahasan tabel yang kelima, dia itu merupakan tabel pengaruh penambahan hormon IBA pada media MS terhadap jumlah akar tanaman porang. Semua pembahasan yang telah saya sajikan dapat ditarik kesimpulannya bahwa memang kultur jaringan tanaman porang dapat dilakukan dengan menggunakan media MS yang ditambah hormon tunggal, yaitu hormon BAP ataupun hormon IBA. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, yaitu tanaman porang yang unggul dapat dihasilkan dari kultur jaringan dengan menggunakan media MS yang ditambah hormon BAP sebesar 1,5 mg per liter. Dan untuk hal itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah tunas, tinggi kuncup daun dan jumlah anak daun, serta hormon IBA 1,0 mg per liter untuk merangsang pengkalusan dan jumlah akar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.